Amerika menjadi pusat perubahan selama beberapa abad terakhir ini. Hampir setiap kejadian besar di seluruh dunia melibatkan keberadaan Amerika. Tentu saja semua perubahan dunia yang dipengaruhi oleh keberadaan Amerika berawal dari berdirinya sebuah bangsa Amerika. Tentu saja semua perubahan dunia yang dipengaruhi oleh keberadaan Amerika berawal dari berdirinya sebuah bangsa Amerika setelah benua tersebut ditemukan oleh pelaut Spanyol Christopher Columbus. Yang menarik dari peristiwa ditemukannya Amerika adalah data yang baru-baru ini terungkap yang menjelaskan bahwa salah satu sebab ditemukannya benua Amerika adalah karena Indonesia, atau lebih tepatnya Nusantara. Dengan kata lain, kalau tidak ada tanah Indonesia maka belum tentu ada Amerika. Setidaknya tidak seperti yang kita kenal seperti saat ini. Kok bisa? Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat sejarah bagaimana benua Amerika ditemukan oleh bangsa Eropa. Amerika terbentuk berawal dari perjalanan Columbus yang secara tidak sengaja menemukan benua Amerika. Kenapa tidak sengaja? Karena tujuan utama Columbus adalah India, kemudian tersesat ke benua Amerika. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Ternyata daerah yang disebut India oleh sebagian besar sejarawan sebagai tempat yang dituju pelaut benua tersebut besar kemungkinan adalah Indonesia. Selama ini banyak orang menyangka bahwa yang dicari Columbus adalah negara India yang kita kenal sekarang. Padahal maksudnya bisa jadi adalah Indonesia. Dalam buku The Life and Voyage of Christopher Columbus karya Washington Irving dinyatakan bahwa Columbus pergi ke arah barat mencari Atlantis dan Taman Eden setelah membaca buku Plato, dan kini dipercaya bahwa Indonesia adalah tempatnya Atlantis. Nusantara dulu dalam bahasa Inggrisnya disebut Indie dan bahasa Belandanya Indiske. Negara-negara di Eropa masih menyebut Indonesia sebagai India sampai tahun 1949 ketika Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Nama Indonesia sendiri sebenarnya berasal dari kesalahpahaman ini. Nama Indonesia berasal dari kata Indu, bahasa Latin artinya India, Nesia asal katanya adalah Nesos, bahasa Yunani artinya kepulauan. Bangsa Indonesia sendiri sampai tahun 1920-an masih menyebut India. Misalnya PKI yang berdiri tahun 1920 kepanjangannya adalah Perserikatan Komunis India. Yang pertama memopulerkan nama Indonesia adalah Sukiman Wiryo Sandoyo yang nantinya menjadi ketua Partai Islam Masyumi. Ia yang mengubah nama Indische Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. Kembali lagi ke sejarah Amerika. Pelaut asal Italia tersebut berlayar dengan didanai kerajaan Spanyol untuk mencari rempah-rempah. Saat itu harga rempah-rempah di Eropa sangat tinggi dan sangat diminati, sehingga mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumbernya akan sangat menguntungkan karena bisa dijual dengan berlipat ganda. Sebagaimana kita ketahui, saat itu Indonesia atau Nusantara dikenal sebagai negara penghasil utama rempah-rempah. Di Kepulauan Nusantara, berbagai rempah-rempah dibudidayakan. Lebih dari itu, beberapa jenis tanaman ini hanya tumbuh di Indonesia, seperti buah pala hanya tumbuh di Pulau Banda dan cengkeh hanya tumbuh di 5 pulau di Maluku Utara. Sedangkan India yang kita kenal saat ini waktu itu hanya dikenal sebagai penghasil lada. Karena itu menjadi masuk akal jika daerah yang dituju oleh Columbus adalah Indonesia atau Nusantara. Hanya saja ia tersesat ke benua yang belum dikenal yang kemudian disebut Amerika. Jika kini Amerika kita kenal sebagai salah satu negara yang banyak mengubah dunia, maka kita boleh bangga karena benua itu ditemukan salah satunya karena rempah-rempah Indonesia. Di Amerika, hari mendaratnya Columbus dijadikan libur nasional dengan nama Columbus Day. Itu adalah hari ketika pelaut tersebut tersesat saat menuju Indonesia. Jadi tidak salah bukan kalau dikatakan Amerika ada salah satunya karena Indonesia. Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah ini? Bangsa kita sebenarnya secara alamiah punya segalanya untuk mengubah dunia. Dulu sudah terbukti rempah-rempah kita menjadi salah satu pemicu ditemukannya benua Amerika. Saat ini kita masih memiliki sumber daya dan kekayaan alam yang melimpah serta posisi yang strategis dalam berbagai aspek. Tinggal bagaimana kita mampu mengoptimalkannya. Kini saatnya maju bergerak dengan sumber daya alam kita yang melimpah untuk mengubah dunia dan menciptakan dunia yang lebih baik.